warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qul wa fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talaqul ilmi. Dan sore hari ini insyaallah kita akan sedikit memulai membahas kitab Tazkiyatun Nafs karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ijazah sanian di muqaddimah kitab ini, penulis kitab mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Syekh mengatakan, lamma kana minal muhimmat allati bu'itha biha nabiyyu hadhihi al-ummah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika di antara hal yang sangat-sangat pentingnya dengan diutusnya Nabi dari umat ini, yaitu Muhammad SAW, adalah tazkiyatun nafas. Jadi di antara hal yang sangat penting dengan diutusnya Rasul, di antaranya beliau mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafas. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah zat yang telah mengutus pada umat yang ummi. La kitab wala qira'ah, tidak bisa baca tulis. Rasul dan seorang rasul. Siapa maksudnya? Maksudnya Muhammad bin Abdillah. Dan jumlah Rasul itu ada 315. Kalau Nabi 124.000. Ya. Maka di antara Rasul-Rasul itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Ia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka.
mensucikan jiwa mereka, membersihkan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka alkitab, wal hikmah, dan hikmah. Apa jemaah? Hadis, ya, atau sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan maka ini dalil, ya, bahwa di antara hal yang muhimmat, hal yang sangat penting dengan diutusnya Rasul adalah untuk mentazkiyah, ya, jiwa, untuk mensucikan jiwa. Karena alaman yarjullaha wal yawmal akhir, maka wajib bagi orang yang dia berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Ya, perjumpaan dengan Allah itu jemaah di berapa tempat? Nah, perjumpaan dengan Allah ini di berapa tempat? Hah? Di mana? Pertama, perjumpaan dengan Allah itu di berapa tempat? 2 tempat. Pertama, di mana? Alam barzah itu mana? Kuburan. Di mahsyar. Ya. Yang kedua, di surga. Ya, di surga. Jadi di dua tempat, di 2 tempat. Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir, wajib baginya al-ihtimam, untuk perhatian, bi tazkiyatin nafsihi khasatihi, untuk mentazkiyah dirinya. Kenapa coba? Karena jemaah sekalian, orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada kesombongan, tidak ada penyakit hati. Maka ketika seseorang di dalam hatinya masih ada kotoran, maksiat, ya, sombong dan lain sebagainya, maka harus disucikan, ya. Harus disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Bagaimana cara? Jadi mensucikan jiwa itu banyak caranya, dengan diadab, ya, di dunia atau nanti di alam barzah. Kalau masih ada, belum bisa masuk surga, harus dijebloskan dalam neraka. Kalau sudah hatinya bersih, sombong dan lain sebagainya sudah hilang, baru dia masuk surga. Maka jemaah sekalian, kalau kita ingin masuk surga tanpa hati kita dibersihkan dengan lewat diadab, maka harus disucikan terlebih dahulu. Harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita meninggal dunia, agar hati kita bersih. Karena ingat, penghuni surga tidak ada yang hatinya kotor. Ingat, penghuni surga tidak ada yang hatinya kotor. Waqad annaqallahu azza wa jalla falahal 'abdi bitazkiyati nafsi. Dan Allah azza wa jalla telah menggantungkan kesuksesan, keberuntungan seorang hamba dengan mentazkiyah dirinya, dengan mensucikan dirinya. Dan hal ini jemaah sekalian, setelah Allah azza wa jalla bersumpah 11 kali sumpah, bayangkan. Di dalam surat apa? Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wal laili idza jallaha, ya. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mentazkiyah dirinya. Setelah sumpah,
Sehingga ini menunjukkan bahwasanya mentazkiyah jiwa, mentazkiyah hati kita itu sangat penting. Bukan perkara yang apa? Remeh, besar. Betul untuk diperhatikan ya. Karena hati kita itu kotor. Ya. Dan nanti ketika masuk pembahasan tentang ikhlas itu juga di antara faktor-faktor yang menjadikan hati kita kotor itu apa? Maksud-maksud dunia. Ibadah tercampur dengan niat-niat untuk mendapatkan dunia. Itu yang mengotori hati kita. Bahkan dengan dunia itu masalah banyak orang yang berani berbuat maksiat. Gak peduli cari kerja yang haram, dapat uang yang haram, gak peduli, yang penting dapat makan. Itu banyak ya. Banyak orang seperti ini. Wa tazkiyatu makna, dan tazkiyah itu artinya at-tatahhur, membersihkan, mensucikan. Wa minha summiyat shadaqatul mali bisakah. Maka dari sinilah sedekah itu disebut dengan apa? Zakat. Ya, kenapa jemaah sekalian? Li anna biha yutahhirul mala bi ikhraji haqqillahi azza wa jalla fihi. Karena dengan zakat itu akan mensucikan harta. Maka zakat itu harta kotor. Maka dzurriyyatur rasul itu tidak boleh memakan harta zakat, nggak boleh, haram, karena harta kotor. Tapi kalau hadiah boleh, kalau sedekah yang sunnah boleh. Tapi kalau zakat itu tidak dibolehkan. Ya, untuk dzurriyyah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma ta'addarul al-intifa' bi kutubi raqa'iq al-mukhtalifah allati sanafaha al-qudama, kata Syekh, ketika ada udzur ya untuk bisa mengambil manfaat dengan kitab-kitab raqa'iq. Jadi kitab-kitab raqa'iq itu kitab-kitab yang bisa melembutkan hati ya, yang beraneka ragam yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu. Maka ya, secara ringkas akhirnya Syekh membuat kitab yang ringkas. Dan sebelumnya banyak ya, kitab-kitab yang membahas tentang raqa'iq untuk melembutkan hati itu banyak. Tetapi banyak macamnya. Ya. Dan mungkin pembahasannya juga panjang lebar. Maka Syekh membuat yang singkat, yang ringkas agar mudah untuk dipahami. Itu maksud dan tujuannya. Kemudian masalahnya, ikhwan wa atifillah. Pembahasan yang pertama jemaah, Syekh akan menjelaskan tentang masalah ikhlas. Pertanyaan jemaah, kenapa ketika kita berbicara tentang tazkiyatun nafas, maka yang dibahas tentang ikhlas? Kenapa jemaah? Jawabannya karena mensucikan jiwa berarti terkait dengan amalan-amalan apa jemaah? Terkait dengan amalan apa? Hati. Karena amalan itu ada amalan hati, ada lisan, ada anggota badan. Maka jemaah sekalian, pembahasan kita mentazkiyah jiwa, maka nanti akan bersinggungan dengan amalan-amalan hati. Ya. Maka di antara yang ditekankan oleh Syekh yang pertama kali adalah tentang masalah ikhlas, dan ini sangat penting. Ini sangat penting. Beliau mengatakan jemaah sekalian, al-ikhlasu huwa tajridu qasdi taqarrubi ila Allah azza wa jalla an jami'i syawaibi. Jadi ikhlas itu artinya mengesahkan maksud ketika bertaqarrub kepada Allah, ketika beribadah kepada Allah, an jami'i syawaibi, dari berbagai macam kotoran-kotoran. Jadi ikhlas itu artinya membersihkan maksud ketika kita sedang beribadah dari berbagai macam kotoran. Riya, sum'ah, apalagi jemaah? Apa lagi? Ingin sanjung, dipuji, macam-macam. Itu kotoran jemaah, kotoran.
Maka ikhlas itu membersihkan semua itu. Ya, membersihkan semua itu. Wakil ada yang mengatakan huwa ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'at. Ada juga yang mengatakan ikhlas itu artinya mengesahkan Allah azza wa jalla bil qasdi, di dalam maksud ketika mengerjakan ketaatan. Jadi maksud antum sholat itu apa sih? Maksud kita taklim itu apa sih? Maksud kita kurban kemarin apa sih? Ya, maka coba sendiri orang dianggap ikhlas itu ketika maksudnya hanya karena Allah. Antum datang ke majlis ini jemaah, kalau niatnya karena Allah itu ikhlas. Tapi kalau misalkan maksudnya karena ingin ketemu dengan apa? Rekan bisnis, kebetulan janjian, gimana coba? Nah, maka kembali kepada niatnya. Kalau itu niat utama, ya rusak. Tapi kalau misalkan itu hanya apa? Hal yang ikut. Tapi tujuan utamanya tetap ikhlas karena Allah, maka tidak masalah. Tidak masalah. Ya, maka penting jamaah baru ini ya, mensucikan jiwa, membersihkan jiwa kita dari berbagai macam kotoran itu penting. Wakil ada mengatakan huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliq. Ada yang mengatakan ikhlas itu artinya nisyanu ru'yatil khalqi. Nisyan itu melupakan pandangan makhluk dan fokus dengan pandangan Allah. Jadi gini, gak peduli dengan pandangan manusia, lupakan saja sudah, jangan diurus. Kemudian fokus dengan apa? Penglihatan Allah, bahwanya Allah azza wa jalla melihat kita ketika sedang beribadah, ketika sedang ta'lim, ketika sedang qiraatul Quran, kita yakin itulah ikhlas. Jadi tidak melirik pandangan manusia. Ya, sulit tidak jemaah? Sulit. Jadi ikhlas itu memang sulit. Bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Saya itu tidak merasa berat ketika mengobati sesuatu ketimbang tatkala saya berusaha untuk mengobati niatku. Kenapa? Li'annaha tataqallabu fi kulli hin. Karena niat itu akan selalu berbolak-balik di setiap waktu dan keadaan. Sekarang ikhlas, kemudian berubah lagi menjadi apa? Riya misalkan. Dan itu sulit, berat. Bukan mudah, jemaah. Sulit. Karena terkait dengan hati, dan hati itu jemaah selalu berbolak-balik setiap waktu dan keadaan. Faqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ayat ini jemaah turun terkait dengan Bani Israil. Tapi ingat, di dalam kaidah usul tafsir itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Di dalam kaidah usul tafsir itu yang menjadi tolak ukur adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sebab turunnya iya terkait dengan Bani Israil, bahwasanya mereka juga ketika beribadah disuruh ikhlas. Tetapi ayat ini ya faidahnya untuk umat Rasulullah pun sama, ketika beribadah wajib ikhlas, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin sanjung, bukan karena ingin dilihat, bukan. Wa an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ja'a rajul ila Rasulillah, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi. Faqala, maka ia mengatakan, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra faman lahu. Kata laki-laki itu kepada Rasulullah, bagaimana pendapat Anda wahai Nabi terkait seseorang yang dia berperang
karena ingin mendapatkan upah dan karena ingin disanjung. Dia berangkat jihad karena dibayar, kemudian ingin sanjungan. Apa yang akan didapatkan? Apa yang ia dapatkan? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Fa'adaha thalatha marrat, maka laki-laki itu bertanya sampai 3 kali. Wa yaqul, dan Nabi pun mengatakan, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla la yakmalu minal amali, sungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima suatu amal illa ma kana lahu khalisan, kecuali jika ikhlas, wabtaghu bihi wajhallah, dan dia berharap untuk mendapatkan wajah Allah. Jadi jemaah sekalian, amal apapun yang dikerjakan oleh kita, ketika tidak ikhlas karena Allah tetapi karena tadi makhluk, maka ingat, kita tidak mendapatkan sesuatu apapun, dalam artian dari pahala yang kelak Allah janjikan, nggak dapat. Dia mendapatkan sanjungan dapat, dunia dapat, tapi kelak di akhirat dia mendapatkan adab dari Allah Azza wa Jalla. Maka ingat dengan niat saja bisa merubah pahala menjadi adab. Maka hati-hati, niat itu penting diperhatikan. Perbaiki terus, itu penting. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala fi hajjatil wada, bahwasanya beliau pernah bersabda ketika hajjatul wada. Hajjatul wada itu haji terakhir, pertama dan terakhir Rasulullah, dikerjakan di tahun 10 Hijriyah. Kemudian tanggal 11 Hijriyahnya, awal 11 Hijriyah beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan, naddarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha, semoga Allah memberikan nadruh, mengatakan rahmat, seseorang yang mendengarkan ucapanku kemudian dia paham. Farubba hamili fikhin laysa bifaqih, terlalu banyak pembawa fikih tetapi dia nggak fakih, dia tidak fakih. Salasun la yugillu alaihinna qalbu mri'in mu'min, ada 3 perkara yang dimana ketika hati seorang mukmin berada di atas 3 perkara tersebut, dia tidak akan berkhianat. Apa aja masalahnya? Ikhlasul amali lillah, ikhlas ketika beramal. Jadi kalau orang ikhlas, gak mungkin khianat, gak mungkin dusta, tidak mungkin berbohong, gak mungkin. Ini pertama. Yang kedua, masalah nasihatu li a'immatil muslimin, memberikan nasihat kepada imam-imam kaum muslimin, waluzumi jama'atim, dan berpegang teguh dengan jamaah mereka. Ya jamaah sekalian, wal makna anna hadhihi thalatha taslihu bihal qulub, bahwasanya 3 perkara ini akan menjadikan hati kita itu bersih, suci. Faman takhallaqa biha tahuru qalbu minal khiyanati wad daghal wasyarr, maka barang siapa
yang berakhlak dengan 3 hal ini, maka hatinya akan suci, akan bersih, ya, dari penyakit khianat, kemudian apa, sifat-sifat riba, ya, hutang, kemudian keburukan. Ya, makanya masanya, dan di sini menunjukkan bahwasanya orang yang suka dusta, suka apa, membohongi saudaranya ketika transaksi jual beli misalkan, khianat dan sebagainya, itu menunjukkan orang yang nggak ikhlas, ya. Ibadahnya nggak ikhlas, sehingga tatkala misalkan tidak dilihat oleh manusia, berani dia berkhianat, padahal dia yakin Allah melihat, ya. Tapi dia karena tadi tidak ikhlas, maka seolah-olah dia meremehkan pandangan Allah Azza wa Jalla, padahal Allah itu melihat, padahal Allah itu melihat dirinya, mendengar dan mengetahui secara detail apa yang dia lakukan, tapi seolah-olah dia lupa. Nah, ini bahaya, jemaah. Ya jemaah sekalian, wala yatakhallasul 'abdu minasyaitani illa bil ikhlas. Dan seorang hamba tidak mungkin bisa terlepas dari jerat-jerat syaitan kecuali dengan ikhlas. Jadi kalau kita ingin terbebas dari gangguan syaitan, maka perbaiki ikhlas kita. Perbaiki ikhlas kita. Liqaulihi azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yang lain bisa digoda oleh syaitan, tapi syaitan tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas, nggak bisa. Maka kalau kita ingin terbebas dari apa, santet, dari apa lagi, ya, penyakit ain, dari apa lagi, sihir, maka ikhlaskan amal. Ikhlasan apa? Amal ketika ibadah. Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita. Ya, dia takut dengan makhluk, dia takut hanya kepada Allah. Maka orang-orang yang sering kesurupan mungkin nggak ikhlas ketika ibadah. Itu penyakit, ya, itu penyakit. Ya jemaah sekalian, baru ya anna ahad salihin, diriwayatkan ada seorang, ya, yang saleh, yaqulu li nafsi, dia mengatakan pada jiwanya, ya nafsi ikhlisi tatakhallasi, wahai jiwa, ikhlaslah, maka engkau akan beruntung, maka engkau akan beruntung. Wa kullu hadin min hududid dunya tastarihu ilahin nafsu wa tamilu ilahil qalbu qalla am kathur ittatarruqu ilal amali takaddaru bihi saffu. Segala maksud dari maksud dunia, keinginan dunia yang bisa menjadikan jiwa apa, nyaman, tenang, ya. Kemudian hati kita juga apa, ya, suka, condong, sedikit atau banyak, ketika masuk di dalam suatu amalan. Artinya gini, kalau antum ketika beramal masuk apa, maksud dunia, ketika sholat pengen apa coba, maksud dunia itu banyak, pengen dipuji, ya, pengen dibalas misalkan, ya. Takaddaru bi saffu, maka akan mengeruhkan kejernihan dari apa, amal tersebut, jadi keruh, ya, jadi keruh, ya. Wazana bihi ikhlasu, dan hilang ikhlasnya. Jadi kalau ingat, maksud dunia kalau tercampur ketika kita beramal, ketika kita beribadah, akan mengotori jamaah. Maka hati-hati, ya. Sehingga para ulama kita itu sangat ketat. Bahkan mereka saya membahas bagaimana kalau orang beribadah kemudian masuk niat-niat dunia, ya, niat agar apa, rezekinya lancar. Bayangkan jemaah, niat seperti saja diperhatikan oleh para ulama kita. Kenapa jemaah? Niat seperti ini bisa merusak amal kita dan menjadikan amal yang jernih menjadi keruh, kotor dengan niat-niat yang rusak tadi, ya, dengan niat-niat yang rusak tadi. Maka hati-hati.
Wal insanu murtabitun fi hududhihi munghamisun fi syahwatihi. Dan manusia itu jamaah terikat ya, dengan apa? Maksud dunia, tenggelam di dalam syahwat dunia, hal-hal yang menyenangkan dari perkara-perkara dunia. Falamma qallama yanfakku fi'lun min a'malihi ya, min a'malihi ya, min af'alihi wa ibadatun min ibadatihi an khududin wa aqradin ajilatin min hal adnas ya. Sangat sedikit ya orang yang bisa terbebas dari apa? Jadi sangat sedikit ya suatu amalan yang terbebas atau ibadah yang terbebas dari maksud-maksud dunia. Sedikit jemaah. Dan banyak orang yang kadang ya tadi ya, ibadahnya bahkan kadang-kadang jemaah dia beribadah niatnya mendapatkan dunia. Tidak sebaliknya. Yang benar itu cuma ketika antum bekerja niatkan untuk ibadah, bukan sebaliknya. Beribadah niatnya untuk mencari dunia itu keliru jemaah, keliru ya. Dan ternyata jemaah banyak orang yang tidak selamat dari hal ini, banyak orang yang tidak selamat dari hal ini ya jemaah sekalian. Kata beliau, Falidzalika qila man salima lahu min umrih lahdhatun wahidatun khalisatun liwajhillahi najah. Oleh karena itulah ada yang mengatakan barang siapa yang selamat dari umurnya, lahdzah itu waktu yang singkat, sedikit saja, dia pernah ikhlas dalam umurnya, seumur hidupnya mah dia pernah ikhlas walaupun hanya lahdzah itu bahasa kitanya apa? Sekejap, pernah ikhlas dia selamat jemaah. Cukup bagi dirinya untuk masuk surga. Ya karena memang sulit, ikhlas itu sulit. Antum seumur hidup pernah ikhlas saja, hanya sekejap, sebentar saja, nah ini cukup bisa menyelamatkan kita jemaah. Ustaz, berarti ikhlas itu berat? Iya berat, bukan mudah, berat jemaah. Ya. Wa dzalika li'izzatil ikhlas, yang itu karena kemuliaan ikhlas. Wa uthri tanqiyatil qalbi an syawaibi, dan karena sulitnya membersihkan hati dari kotoran-kotoran, sulit. Fal ikhlasu, maka ikhlas itu tanqiyatul qalbi minasyawaibi kulliha, ikhlas itu membersihkan hati dari segala kotoran-kotoran, qaliliha wa katsiriha, sedikit atau banyak, hatta yatajarrad fihi qasdut taqarrubi fala yakunu fihi ba'ithun siwahu, sehingga atau sampai maksud ibadah itu benar-benar murni hanya untuk Allah. Bisa tidak jemaah? Salatnya tidak dia lakukan kecuali hanya karena Allah. Nah, ini baru orang akan selamat. Orang akan apa? Mendapatkan kebahagiaan kelak di surga. Wa hadza la yatasawwar illa min muhibbin lillahi mustaqrikin hammi bil akhirati. Dan hal ini jemaah tidak mungkin tergambarkan kecuali dari orang yang sangat cinta kepada Allah, dari orang yang keinginannya hanya apa? Untuk akhirat. Jadi apa namanya, ham itu target hidupnya semata-mata untuk akhirat. Nah ini baru mungkin dia bisa mendapatkan. Tapi kalau orang yang target hidupnya lebih mementingkan dunia, sulit jemaah, sulit. Kemudian dia mengatakan jemaah sekalian, bihaitsu lam yabqa li hubbid dunya fi qalbihi qararun, ya, di mana tidak tersisa kecintaan kepada dunia sedikit pun, ya.
ketika dia makan, ketika dia minum, ketika menunaikan hajat, maka semua itu dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ya, hal seperti ini ya, tentu sangat sulit ya bisa dilakukan ya. Ya, coba ya. Kata Syekh, saya ringkas. Fa inna ilajal ikhlasi kasru hududin nafsi, maka cara mengobati agar kita bisa ikhlas, kasru hududin nafsi, jadi memecahkan ya, maksud jiwa, tamaknya jiwa kita untuk mendapatkan dunia ketika beramal ya. Wa tajarrud lil akhirah, dia murni tujuannya untuk akhirat, bihaitsu yakdib dzalika al qalbi, di mana hal tersebut mendominasi dirinya. Fa inna dzalika yatayassar bihi al ikhlas, maka hal ini bisa memudahkan seorang untuk bisa ikhlas ya. Wa kam min a'malin yat'abul insanu fiha, berbanyak amalan yang seseorang sulit untuk mengerjakannya. Wa yadhunnu annahu khalisan liwajhillah, dia menyangka amalan itu ikhlas karena Allah. Wa yakunu fiha minal makrur, ternyata dia termasuk orang-orang yang tertipu. Banyak seperti ini jemaah ya. Wa li annahu lam yara wajhan afah, karena dia tidak melihat adanya rusak dari amalan tersebut. Dia menyangka, oh, amal saya baik, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ternyata dia tidak mendapatkan kebaikan dari amalan yang ia kerjakan. Wa iyadu billah jamaah. Kama hukiya an ba'dihim, sebagaimana yang diceritakan dari sebagian mereka, annahu kana yusalli daiman fi shaffil awal. Ada seorang, diceritakan di sini jamaah, ada seorang dia salat selalu berada di shaf yang pertama. Selalu salat di shaf yang pertama. Fa ta'akhkharu yauman anis shalah, maka satu hari dia terlambat ya. Dari dari salat di shaf yang pertama. Fa shalla fi shaf tsani, kemudian dia salat di shaf yang kedua. Fa tarudhu hujnatun minan nas haitsu ra'ahu fi shaf tsani, maka dia merasa malu. Jadi ada seorang dia selalu sholat berada di shaf yang pertama. Satu hari dia terlambat sehingga sholat di shaf yang kedua. Ketika dia sholat di shaf yang kedua, dia merasa malu karena dilihat oleh orang. Merasa malu coba. Fa alima anna masirratuhu wa rahatu qalbi, masirratahu wa rahatu qalbi min as-salati fi shafil awwali kanat bisababi nadhurin nasi ilaihi wa hadha daqiqun qamidun falam taslam al a'malu min amthalihi. Maka jemaah, ketika dia sholat di shaf yang kedua ternyata merasa malu, dan ketika itu pun dia baru sadar bahwasanya selama ini dia sholat di shaf yang pertama itu semata-mata karena ingin dilihat oleh manusia. Bayangkan, sangat dalam ya, tersembunyi. Dan kita kadang tertipu jemaah. Sholat pas adzan segera berangkat ke masjid. Ternyata di situ ada niat-niat jelek. Ingin dilihat tetangganya, ingin agar dikatakan, oh ini laki-laki yang soleh misalkan. Dan setiap kita jemaah sekalian tidak akan selamat dari hal seperti ini. Jadi jangan kira selama ini kita beribadah kemudian sudah dianggap saya ikhlas, ibadah saya nggak ada masalah. Oh, jangan dikira jemaah. Kena ikhlas atau riya itu jemaah selalu menghantui kita. Bahkan dikatakan ya, oleh para ulama kita, atau dikatakan di dalam sebuah riwayat, penyakit jemaah yang keluar terakhir dari dada para ulama itu penyakit minta atau ingin disanjung dan dipuji. Ini penyakit yang terakhir keluar dari para ulama.
Kenapa? Karena fitrah manusia itu ingin disanjung dan ingin dipuji. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid, jadi manusia itu jamaah tidak mungkin bisa ikhlas ya, ketika masih ada dua penyakit di dalam dirinya. Apa aja masalah penyakit tersebut? Karena beliau pertama hubbut thana wal maddah, cinta sanjungan dan cinta pujian. Jadi kalau di dalam hati kita jamaah masih ada penyakit ini, maka dijamin orang seperti ini sulit untuk ikhlas. Yang kedua, al-hirsu bima fi aidin nas, tamak dengan apa yang ada di tangan manusia. Artinya kalau dia ibadah ingin dapat imbalannya dari manusia. Kalau ingin ini, bayarnya ada enggak? Ingin ini, ada enggak imbalannya? Kalau ini ada enggak mau. Maka dua penyakit ini jamaah kalau masih ada di dada ya, diri kita jamaah, maka sulit untuk ikhlas. Sehingga kalau kita ingin ikhlas ketika ibadah, buang dua penyakit ini. Cinta sanjungan, cinta pujian, buang. Mengharapkan imbal dari manusia, buang. Niatkan karena Allah. Niatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah, selesai. Perkara nanti ada sanjungan dan pujian yang datang sendiri, itu jamaah kabar gembira yang Allah segerakan. Perkara kemudian kita dikasih hadiah, itu tidak masalah. Tapi kalau dari awal niatnya ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dapat imbalan dari manusia, ini yang jadi masalah jamaah. Ini yang jadi masalah ya. Maka ingat jamaah, agar kita bisa ikhlas ketika ibadah, pertama jamaah kita harus yakin bahwa segala apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada sesuatu yang ada di sisi manusia. Sanjungan, pujian, ya, upah dari manusia itu justru akan membinasakan manusia. Kita harus yakin yang di sisi Allah jauh lebih baik, sehingga dia tidak akan melirik, ya, tidak melirik. Kemudian jamaah sekalian, biasakan ya beribadah dalam kondisi apa? Menyendiri. Sepertiga malam antum ibadah, zikir, baca Quran. Agar apa? Agar kita terbiasa untuk apa? Untuk ikhlas. Kemudian di antara latihannya jemaah, paksakan diri kita untuk beribadah ketika hawa nafsu kita bertentangan. Contoh gini, ketika kondisi ekonomi kita sulit, sedekah pun mungkin sulit, tapi kita paksa. Hari ini misalkan jualan untungnya hanya 100.000, untuk makan pun masih kurang, tapi berusaha keluarkan 1.000 perak, masukkan kotak amal. Maka hal seperti ini bisa melatih kita untuk apa? Untuk ikhlas, untuk ikhlas. Kemudian apa lagi jamaah? Ya dipaksa. Ya, sesuatu itu akan mudah ketika apa? Ketika dipaksa. Nah, sehingga ala kulli hal jamaah sekalian, di antara hal yang bisa merusak hati kita adalah penyakit-penyakit riya dan sebagainya. Maka di antara obatnya adalah mengikhlaskan niat kita, memurnikan niat kita ketika beribadah semata-mata karena Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita cukupkan dan insyaallah kita lanjutkan ya pertanyaan di pekan berikutnya insyaallah. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.